Halo, jumpa lagi dengan saya Hendar Samarantoko di Legal Talk. Kita akan membicarakan hot topic berikutnya. Saat ini yang paling hot ini tentang minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng sehingga mengakibatkan masyarakat susah untuk mencari akses dan membeli minyak goreng, sehingga ada tuduhan-tuduhan bahwa ada mafia minyak goreng. Kita akan bahas kenapa penyebab langkanya dan apa benar ada mafianya. Saksikan lebih lanjut. Check it out. Kita akan coba bahas kenapa atau faktor penyebab daripada langkanya minyak goreng yang ada di tengah masyarakat kita. Yang pertama itu sebenarnya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri, di mana Menteri Keuangan itu sudah mengeluarkan Permenkyu nomor 23 PMK 05 tahun 2022 tentang pungutan dana sawit progresif yang sebenarnya tidak kompatibel dengan struktur pasar dalam negeri, dan juga program biodiesel atau B30 yang disubsidi oleh pemerintah. Faktor ini yang menyebabkan margin atau keuntungan daripada produsen sawit dan pedagang sawit itu menjadi tipis atau kecil. Nah, faktor kedua adalah konflik antara Rusia dengan Ukraina, di mana sama-sama kita ketahui Ukraina dan Rusia merupakan produsen dari sunflower. Dengan adanya konflik, mereka tidak dapat memproduksi sunflower secara maksimal, dan minyak goreng ini dijadikan substitusi atau penggantinya, yang mengakibatkan demand di luar negeri tinggi. Sehingga akhirnya dengan adanya masalah di internal akibat kebijakan pemerintah tadi yang marginnya tipis, pengusaha lebih baik mengekspornya ke luar negeri. Sehingga akhirnya langka minyak goreng yang ada di Indonesia. Itulah kedua faktor besar yang menurut hemat kami mengakibatkan langkanya minyak goreng yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Kami akan membahas lebih detail lagi mengenai dampak sebenarnya dari kebijakan pemerintah itu. Yang pertama itu kan pihak tertentu itu akan senang masuk di biodiesel karena menggunakan harga internasional dan disubsidi lagi oleh pemerintah. Sedangkan minyak goreng curah yang menggunakan harga domestik semakin tertekan oleh pungutan dana sawit dan harga CPO dunia yang melambung tinggi dan tidak pula disubsidi oleh pemerintah, sehingga berimbas pada kelangkaan minyak goreng. Nah, yang kedua itu pencabutan harga eceran tertinggi serta pelepasan dan membanjirnya harga minyak goreng kemasan di pasar, dan pemberlakuan 3 kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO yang menstimulus pihak-pihak tertentu untuk secara sengaja menahan dan menimbun stok-stok minyak curah. Ya, ini yang disebut spekulan itu tadi. Setelah heboh langkanya minyak goreng, kemudian Menteri Perdagangan dipanggil oleh DPR dan lain-lain. DPR bersuara keras. Kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan dengan mencabut harga eceran tertinggi untuk minyak goreng yang ada di pasaran, sehingga memberlakukan harga bebas. Nah, pemerintah kemudian menganggarkan untuk mensubsidi minyak goreng curah. Ini yang nanti bisa dipakai oleh masyarakat karena harganya rendah. Saya pernah ketemu dengan Pak Andre Rosiade. Saya sudah katakan ini bahaya. Minyak goreng curah ini bisa hilang dari pasaran. Bisa hilang dari pasaran karena dimainkan lagi ke spekulan. Ya. Nah, dan terbukti saat ini distribusi berjalan tersendat. Jadi harga minyak goreng mahal, yang branded, yang curah pun sulit untuk didapatkan. Yang heboh lagi, setelah harga eceran tertinggi dicabut, besoknya otomatis harga minyak goreng itu penuh di pasaran. Ini buat kita bingung. Artinya selama ini minyak goreng itu kan ditimbun. Tidak mungkin dalam waktu 1 hari produsen itu memproduksi minyak goreng sehingga banyak ada di pasaran. Pasti itu yang ada 1 hari setelah harga eceran tertinggi dicabut, itu adalah minyak goreng yang selama ini ditimbun. Nah, ini kan petunjuk sebenarnya bagi pihak aparat penegak hukum untuk menindak ini. Spekulan ini ada sanksi hukumnya. Nah, kita akan bahas apa sanksi hukumnya bagi para spekulan ini.
Nah, apa sanksi hukumnya bagi para spekulan ini? Sanksi hukumnya itu berdasarkan Permendak nomor 6 tahun 2022, bagi pelaku usaha yang menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi itu dapat dikenai sanksi mulai dari teguran tertulis, penghentian kegiatan usaha sementara, sampai pencabutan izin usaha. Nah, ada pidananya juga. Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014, pelaku penimbun minyak goreng diancam hukuman penjara 5 tahun atau denda Rp 50 miliar. Nah, sekarang tinggal aparat penegak hukum nih. Sudah ada indikasi, sudah ada bukti petunjuk di awal bahwa terjadi penimbunan. Mari kita lihat apakah penegakan hukum bisa berjalan. Bagaimana? Save minyak goreng. Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Apakah benar ada mafia minyak goreng atau tidak? Nah, kalau saya melihatnya dari kacamata dan istilah hukum, sebenarnya yang ada itu adalah spekulan minyak goreng. Para orang-orang yang tidak mempunyai nasionalisme yang tinggi, hanya mementingkan kapital dan kepentingan pribadi mereka saja, sehingga akhirnya kepentingan nasional dikesampingkan, menjual minyak goreng ke luar negeri hanya karena keuntungan semata. Ini yang dinamakan spekulan. Nah, tapi kalau masyarakat ingin melabel itu sebagai seorang mafia atau sekelompok mafia, monggo-monggo saja. Oke, sampai di sini dulu Legal Talk hari ini. Kita berjumpa di Legal Talk berikutnya. Terima kasih.